Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan kehidupan kita untuk berbuat bakti. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi serta segala isinya, dan kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita pada saat kita berbuat bakti. Amin.
persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku
Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kembali firman-Mu akan disampaikan. Karena kami senantiasa butuh firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah terang, firman-Mu adalah suluh, supaya kami tidak tersesat. Itu sebabnya berbicaralah Engkau pada awal bulan yang baru ini. Kami membutuhkan firman-Mu dan kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Pada pagi hari ini kita boleh merasakan kasih Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Kasih Tuhan yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Dan kasih Tuhan cukup bagi kita. Itu sebabnya mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama. Dan mari kita akan mengekspresikan kasih Tuhan dengan inilah kabar baik. Mari kita akan baca bersama-sama. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya diselamatkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Herdi Huta Barat, Gembala dari AFGF Duri, Riau, Pekanbaru. Tuhan memberkati. Silakan Pak Herdi untuk boleh menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada jemaat di AFGF Manado. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa jumpa di dalam ibadah online ini. Saya mau salam dulu kepada semua jemaat AFGF Manado. Terima kasih buat Pastor Abraham dan Pastor Marta Yuwono yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk bisa melayani bersama-sama di ibadah Super Sunday ini. Walaupun kita dipisahkan oleh jarak dan tempat, tapi saya percaya Roh Tuhan mempersatukan kita. Nah saudara, kalau dengan Pastor Abraham dan keluarga kami sudah mengenal cukup lama, 30 tahun ya. Dan sejak dari Padang, di Pekanbaru, bahkan ketika beliau melayani ke Manado, kami di Duri, kami merasakan bahwa berkat Tuhan luar biasa ya. Tuhan menolong kita sama-sama bertumbuh. Dan puji Tuhan ya, usianya juga AFGF Manado dengan AFGF Duri hampir sama, 24 tahun. Nah saudaraku, sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Pastor Herdi Huta Barat, menggembalakan di AFGF Duri dan ada 5 satelit kami di Duri Riau ini. Nah saudaraku, saya ingin memperkenalkan kami dikaruniakan Tuhan. Saya dengan Ibu Reni, istri saya dikaruniakan Tuhan 3 orang putri. Yang pertama namanya Natasha, sudah menikah, dan kami dikaruniakan Tuhan 2 orang cucu, ya pria dan wanita. Dan kemudian yang kedua namanya Yolanda. Dan putri yang ketiga namanya Esther Stefani. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan hari ini. Saya bagi firman Tuhan dengan tema yaitu jangan berhenti menabur. Ya, bahkan ketika musim pandemik. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 saya bacakan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, dikatakan sini orang-orang yang menabur, ya ada, saya bikin 3 fase saudaraku ya. Pertama menabur, kemudian nanti akan menuai, ya. Tapi di tengah-tengahnya ada namanya proses. Ya, proses menantikan kapan kita menerima hasil tuaian. Dalam hal ini dikatakan di ayat 5 tadi, menabur, mencucurkan air mata, menuai. Nah, di dalam ayat ke-6 juga dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ada menabur, kemudian dikatakan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya, arti menuai. Tapi ada dikatakan menangis ya, berjalan maju mungkin terseok-seok, mungkin merangkak sambil menangis. Jadi ada 3 fase saudaraku. Nah hari ini kita akan belajar ya, bagaimana kita sebagai anak Tuhan dipanggil untuk menabur. Salah satu visi kita adalah House of Giving.
Ya kita saudaraku orang-orang percaya dipanggil Tuhan untuk memiliki spirit generosity, yaitu untuk murah hati, memberi sama dengan Allah kita, Allah Bapa yang memberikan. Memberikan berkat, memberikan matahari, memberikan semua kepada semua orang, baik yang jahat maupun yang baik. Allah memberi. Yesus Kristus memberikan nyawanya, memberikan kehidupannya, memberikan darahnya. Roh Kudus juga memberi penghiburan, memberi kekuatan. Jadi saudaraku, Allah kita adalah Allah yang memberi. Jadi seharusnya kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya adalah sama seperti Bapa kita, yaitu mempunyai spirit memberi. Nah saudaraku, pertanyaannya, apakah di tengah-tengah musim pandemik COVID-19 ini, tema seperti ini masih relevan? Apakah kita bisa memberi? Apakah cocok enggak saudaraku ya? Sementara kita dibatasi, sementara kita enggak boleh kemana-mana, kita mengalami lockdown atau PSBB, atau kita mengalami karantina, bisa enggak kita menerapkan spirit of giving, yaitu memberi, yaitu menabur saudaraku? Nah, saya percaya kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan hari ini saudaraku. Nah saya akan bagi 3 hal saudaraku ya. Dalam hidup ini sebenarnya ada 3 hal di mana kita bisa menabur. Saya percaya setiap kita bisa menabur 3 hal ini saudaraku. Yang pertama adalah menabur benih firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan adalah benih yang bisa ditabur ya di dalam hati setiap manusia. Firman ini seperti benih yang akan bertumbuh. Firman ini ditabur kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Bagikanlah firman kepada keluarga saudara. Bagikanlah firman kepada teman. Bagikanlah firman kepada jemaat. Mungkin pada saat ini mereka sedang mengalami down spiritnya. Mereka mengalami kekecewaan. Jadi saudaraku, mereka perlu penghiburan dari firman Tuhan. Saudaraku, mari kita sadari bahwa di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, Allah memanggil saudara dan saya untuk menabur, saudaraku. Saya percaya pelayanan kita saat ini, saudara juga adalah hasil apa yang ditabur masa lalu. Tahun-tahun sebelumnya ada orang yang menabur sesuatu, menabur firman, sehingga saudara dan saya bisa menerima tuaian, bisa menerima hasilnya, bisa menerima berkatnya hari ini. Karena ada orang yang menabur di masa lalu. Nah saudaraku, kita perlu menabur firman ini siang dan malam, ketika ada waktu maupun buruk ataupun tidak buruk. Kita perlu menabur firman ini saudaraku, karena firman ini membawa keselamatan, firman ini membawa kesembuhan. Saya percaya firman ini akan membawa pemulihan, firman ini akan membawa kekuatan bagi setiap orang yang menerimanya. Ini yang pertama saudaraku ya. Jadi saudaraku, kita perlu membagikan firman ini di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam musim pandemi COVID ini, apalagi yang bisa kita tabur saudaraku? Yaitu kita menabur namanya doa dan air mata. Saudara, tanpa kita sadari, ketika kita berdoa, ketika kita menjerit sama Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita mungkin dengan air mata berseru, menangis saudaraku ya, itu sebenarnya menabur sesuatu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, saya bawa kita untuk melihat satu tokoh dalam Alkitab namanya Hana, saudaraku. Hana ini sudah dikatakan bahwa kandungannya ditutup oleh Tuhan. Saya bertanya saudaraku, kalau Tuhan sudah tutup kandungan, ada yang bisa buka enggak? Enggak bisa saudaraku, tidak seorang pun bisa buka. Dokter juga enggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa buka. Nah saudaraku, dalam Alkitab dikatakan Hana berdoa sungguh-sungguh. Ketika dibawa suaminya ke bait Allah, dia berdoa saudaraku, sampai karena begitu sungguh-sungguhnya berdoa, dia komat kamit. Dikirain oleh Imam Eli dia mabuk saudaraku. Begitu terus berdoa. Nah di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 10 dikatakan, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dengan kata lain saudaraku, dia sedang menabur di hadapan Allah. Saudaraku, dia sedang menabur ya benih doa itu kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkannya. Ayat 12, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Imam Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan saudara, kita tahu akhir ceritanya, bagaimana akhirnya Hana diberkati oleh Tuhan. Dikatakan ketika Hana bersetubuh dengan suaminya, katakan Tuhan mengingat dia. Tuhan memperhitungkan doanya.
benihnya itu menjadi sesuatu yang mendatangkan hasil mujizat. Dia menabur benih doa, dia menabur benih air mata, dan Tuhan memperhitungkannya. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, mungkin saudara saat ini berpikir, saya sudah lama berdoa, saya sudah lama menangisi anggota keluarga saya yang belum bertobat. Saya berdoa untuk bisnis usaha saya, belum ada hasilnya. Saya berdoa untuk anak sekolah di tempat saya, belum kelihatan pertumbuhannya. Saudaraku, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti menabur. Dikatakan tadi orang-orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai, saudaraku. Ada kata-kata pasti. Pasti, saudaraku. Yakin, bukan mudah-mudahan, tetapi pasti akan menuai hasilnya, saudaraku. Nah, saudaraku, saya kagum dengan jemaat IFJF Manado. Kenapa, saudaraku ya? Karena saya melihat begitu kuat di dalam doa, spirit doanya. Ya, di dalam waktu-waktu tertentu jemaat bersama dengan gembala dan ibu gembala keliling berdoa untuk kota, berdoa di gereja, berdoa di rumah. Sama juga dengan kami di IFJF Duri, saudaraku. Saya melihat dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa gereja kami di sini adalah karena hasil doa, saudaraku. Saya boleh katakan gereja ini ada karena Tuhan dan karena doa. Kalau enggak karena doa, saudaraku, tidak ada seperti ini. Pembangunan ada 10 bangunan yang kami melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Adalah karena doa, saudaraku. Doa dan air mata terus menerus kita naikkan. Nah, menabur doa, kita lihat di sini bagaimana jemaat IFJF Manado menabur doa dan air mata untuk kota Manado, untuk keluarga. Itu tidak sia-sia, saudaraku. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu tetaplah tekun dalam doa. Saudara, ada satu ayat Mazmur 56. Ayat 8 dikatakan demikian. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung ya Tuhan. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya itu telah kau daftarkan? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, you have collected all my tears in your bottle. Jadi kira-kira saudaraku ya, Tuhan itu punya satu tabungan atau tempat atau semacam botol, dikatakan kirbat, di mana Raja Daud, hamba-hamba Tuhan, kita menangis, berdoa, dan Tuhan tampung ya. Tuhan melihat air mata saudara. Mungkin saudara saat ini karena COVID ini pergumulan saudara begitu berat. Saudara nggak tahu lagi menyusun kata-kata untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Saya pernah mengalami hal itu juga, saudaraku. Dan yang ada adalah cuman hanya menangis. Mungkin saudara hanya menangis begini, saudaraku. Orang lain nggak ngerti apa arti tangisan saudara. Bahkan mungkin kalau pendeta atau orang hamba Tuhan pun melihat saudara, itu model doa apa? Mereka nggak ngerti, saudaraku. Tapi sementara saudara menangis, berseru pada Tuhan, meratap. Sebenarnya Tuhan tahu isi hati saudara. Dan dia tampung, saudaraku. Kemudian besok, minggu juga, saudara berdoa demikian, Tuhan ngerti. Saudara doa puasa, bulan depan begitu juga, Tuhan mengerti. Ditampung air matanya, saudaraku. Tidak sia-sia air mata saudara. Dan saudaraku, saya melihat, ya ini satu benih yang perlu ditabur. Orang percaya harus mengerti dan menyadari ada kuasa di dalam doa. Yaitu ketika kita menabur doa, menabur air mata. Yang ketiga, saudaraku, dalam musim pandemik ini, apalagi yang bisa kita tabur, yaitu namanya menabur benih kebaikan. Ya, house of giving itu tidak cukup hanya diimani, tidak cukup hanya dimengerti atau diketahui, tapi harus dipraktekkan, saudaraku. Yaitu kita menabur benih-benih kebaikan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9, ayat yang sangat terkenal dikatakan demikian, saudaraku. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Janganlah saudara dan saya jemu-jemu berbuat baik. Janganlah saudara dan saya bosan berbuat baik. Janganlah saudara dan saya berhenti berbuat baik. Janganlah saudara dan saya parkir berbuat baik. Jangan, saudaraku. Tetapi dikatakan terus, ya, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Artinya, saudaraku, ketika saudara menabur benih kebaikan, belum tentu langsung kelihatan hasilnya. Bahkan mungkin minggu depan gak kelihatan hasilnya. Mungkin setahun belum kelihatan hasilnya, saudara. Tapi dikatakan sini, kita terus menabur.
Sebab apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Wow, saudaraku, saya senang sekali dengan ayat-ayat ini. Ini mendorong saya supaya jangan berhenti menabur, saudaraku ya. Jangan berhenti berbuat baik, jangan berhenti menolong orang lain ya. Kalau saya katakan menabur bukan berarti selalu bentuknya uang, saudaraku ya. Tetapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita melihat orang susah, kita doakan. Ketika melihat orang yang lagi patah semangat, kita nasihati, kita tepuk punggungnya, kita doakan sungguh-sungguh. Dan kalau kita punya sesuatu, kita bisa bagikan. Kita bagikan berkat buat dia. Saudaraku, beberapa kali saya, mungkin hal kecil saudaraku ya. Ketika di Jakarta, misalnya baru selesai naik taksi, kita kasih lebih berkat kepada supir Grab, kepada supir Gojek. Saudara, mungkin ibu-ibu yang belanja, mungkin dalam musim pandemi ini mereka sudah berjuang. Setiap Rp1.000 itu sangat berharga. Kasih bonusnya saudaraku. Itu juga namanya menabur ya. Menabur itu bisa setiap hari. Menabur itu bisa kapan saja, di mana saja. Menabur itu bisa kepada semua orang yang membutuhkannya saudaraku. Nah, tetapi kita harus menyadari saudaraku ya, ternyata saya sudah katakan tadi di dalam awal renungan ini bahwa ada 3 proses, yaitu menabur, nanti kita akan menuai, tapi di tengah-tengahnya ada namanya menantikan hasilnya, ada namanya menunggu prosesnya. Nah, disitulah saudaraku kita mengalami namanya tantangan ya. Tantangan apa saja saudaraku? Yaitu kita bisa bosan menunggu. Ya, saya ketemu dengan banyak orang yang ketika awal-awal pertama semangat memberitakan firman saudaraku. Semangat mendoakan anggota keluarganya. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan, dia kasih firman, dia doakan, bukannya makin baik saudaraku, malah makin tidak baik. Bukannya bertobat, malah makin jahat saudaraku. Nah, ini ujian, ini proses. Nah, saat itu orang itu sudah mulai patah semangatnya. Sudah mulai tidak mau lagi. Dia pikir, percumalah. Aku sudah capek-capek berdoa, sudah lama aku berkorban untuk dia, nggak ada hasilnya. Percuma dia dengar khotbah, percuma aku bawa dia ke sekolah minggu, percuma dia aku bawa ke gereja. Firman Tuhan tidak berbuah. Bukan itu saudaraku, kita nggak bisa melihat hasilnya di alam roh. Kita belum tahu waktunya Tuhan, sebab waktu Tuhan adalah indah. Ya, semuanya indah pada waktu Tuhan saudaraku. Nah, bagian saudara dan saya adalah menabur, katakan sama-sama menabur. Ya, saudara menabur dan menunggu dengan sabar, saudaraku ya. Tidak langsung hasilnya kita lihat, tapi kita harus menanti dengan sabar. Ada saatnya kadang-kadang kita merasa jenuh. Ada saatnya kadang-kadang kita merasa kondisinya makin parah. Atau mungkin kita kurang didukung, saudaraku ya. Ada banyak orang yang dia merasa sendirian. Dia merasa tidak ada yang membantu mendukung, dia patah semangat dalam pelayanan, patah semangat dalam bisnis usahanya, karena dia merasa tidak didukung. Saudaraku, kita perlu tetap tekun di dalam menabur, saudaraku. Ada saatnya kita merasa tidak dihargai. Nah, berapa banyak orang yang kecewa, saudaraku ya. Karena apa? Karena dia melayani sungguh-sungguh, tapi tidak ada yang menghargai dia. Nah, saudaraku lihat ya, ketika menabur, jangan patah semangat, jangan kendor. Jangan bosan, jangan merasa lemah saudaraku ya. Jangan letih, kita harus punya endurance, kita harus punya ketahanan, kita harus punya daya juang, jangan kehabisan tenaga. Bahkan kadang-kadang saudaraku ya, kita dikehendaki Tuhan untuk menabur dalam kekurangan. Justru disitulah iman kita diuji saudaraku, apakah kita taat sama Tuhan. Ketika kita dalam kelebihan, mudah untuk menabur. Tetapi dalam kesusahan, dalam kekurangan, kita diuji saudaraku, apakah kita masih mau menabur? Saat-saat seperti sekarang mungkin ada orang berpikir ya Tuhan ngertilah, pada saat sekarang bagaimana ya, uang sekolah juga susah, ya saya juga perlu diperhatikan, perlu bantuan, bagaimana mungkin saya menabur? No saudaraku, kita perlu menabur ya. Justru kadang-kadang ketika masa yang sulit ini, Tuhan bekerja dengan luar biasa dengan benih yang kita tabur. Nah saudaraku, dalam slide ini saya tunjukkan bagaimana IFJF Manado jemaatnya menabur, saudaraku, luar biasa. Saya mengikuti Facebook, IG, dan juga informasi dari IFJF Manado. Saya melihat saudaraku, kegerakan Tuhan luar biasa dalam menabur di sana.
Ya, hamba-hamba Tuhan tidak hanya Bapak Gembala dan Ibu Gembala, tapi juga full timernya, pelayan-pelayan Tuhan lain menabur. Bahkan ada siaran radio, siaran TV di Manado, menabur firman, menabur benih-benih firman. Nah, saudaraku, tidak hanya menabur benih firman, menabur air mata dan doa. Dengan tekun berdoa, dengan air mata berjalan keliling di kota Manado, berjalan keliling untuk mengucapkan kata-kata profetik. Itu saudara sedang menabur, saudaraku ya. Menabur di alam roh untuk kota Manado dan sekitarnya. Kemudian saya juga mengikuti saudaraku bagaimana dengan kerjasama dengan Bapak Gembala, dengan Ibu, dan juga para donatur menghimpun berkat-berkat sembako dalam jumlah yang luar biasa, saudaraku. Ya, Bapak Ibu jemaat IFJF Manado sudah menabur dengan indah, menabur benih, dan ini perlu diteruskan, saudaraku. Percayalah bahwa benih ini tidak sia-sia. Nah, mungkin ketika saudara mengadakan doa, kemudian ketika saudara mengadakan siaran online, saudaraku, demikian kami juga mengalami di sini. Ada beberapa orang yang sudah mulai datang meminta didoakan. Ada beberapa orang yang menghubungi kami, menghubungi para full timer untuk minta dilayani, saudaraku. Ini artinya kita siap-siap untuk mengalami tuaian. Selesai nanti pandemi ini, saudaraku, saya percaya tuaian besar Tuhan sedang siapkan, baik di jemaat kami di sini maupun di jemaat IFJF Manado, saudaraku ya. Karena apa? Karena kita terus menabur. Firman Tuhan tadi berkata, barang siapa yang menabur dengan berjalan maju dengan air mata, pasti suatu saat akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, saudaraku, pertanyaannya, apakah saudara masih semangat menabur? Apakah saudara masih terus menabur sampai sekarang? Saya mau bagi kesaksian, saudaraku ya. Mungkin saudara pernah mendengar seorang hamba Tuhan ya. Dia tokoh iman yang luar biasa, namanya Ludwig Nommensen dari Jerman, saudaraku. Kalau di IFJF Manado ada orang Batak, saya mau salam dulu dengan Horas, saudara ya. Pastilah orang Batak sudah kenal dengan nama ini, yaitu Ludwig Nommensen. Nah, saudaraku, saya mau ceritakan sedikit tentang hamba Tuhan ini. Kenapa, saudara? Karena berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, yaitu menabur. Umur sekitar 27 tahun 1861. Nommensen waktu itu dia punya panggilan, ya, karena dia mengalami kecelakaan, ditabrak oleh kereta kuda dan kakinya patah. Kemudian di tengah-tengah sakit yang begitu berat, dia berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku akan bersedia untuk menjadi hambamu di tempat yang paling terpencil di dunia ini. Saudaraku, Tuhan dengar janji imannya, saudaraku. Dan dia sembuh. Mujizat terjadi, dia sembuh. Kemudian setelah dia sekolah teologi 4 tahun, orang tuanya, papanya udah meninggal, mamanya mengizinkan dia untuk berangkat ke Sumatera, saudaraku. Saudara lihat, saya mau bagikan dari kesaksian Nommensen ini bagaimana dia menabur seumur hidupnya. 142 hari naik kapal, saudaraku, bayangkan. Dari Amsterdam sampai ke Sumatera, waktu itu dia mendarat di Padang, saudaraku. 142 hari di dalam kapal. Itu satu pengorbanan, saudaraku. Belum lagi diancam oleh misalnya bahaya gelombang di laut. Kemudian 1862 sampai 1864 dia mendarat di Selindung, di Said Nihuta. Di situ, saudaraku, dia banyak menyesuaikan diri dengan orang-orang Batak, mulai mengerti bahasa Batak. Kemudian dia membangun rumahnya di situ, saudaraku ya, dengan sederhana sekali. Kemudian 1864, sebenarnya bukan hanya Nommensen hamba Tuhan yang diutus ke tanah Batak. Saudaraku, sebelumnya ada beberapa hamba Tuhan, tapi yang paling membawa dampak adalah sebenarnya Nommensen. Nah, pada waktu itu ada namanya Pendeta Munson dan Pendeta Liman dari Gereja Baptis Misionaris dari Amerika. Mereka datang, saudaraku. Singkat cerita, selama beberapa tahun mereka dibunuh orang Batak, saudaraku, dengan sangat kejam. Jadi, saudaraku, darahnya itu menjadi martir. Itulah yang menjadi benih gereja, saudaraku. Darah orang martir itu menjadi benih buat gereja. Jadi Munson dan Liman pada waktu itu dibunuh oleh orang Batak dengan cara keji, karena orang Batak pada itu tidak percaya sama Tuhan, animisme atau
tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama Yesus. Jadi saudaraku, itu yang terjadi 1864. Ada satu peristiwa di mana waktu itu Nommensen dia mendekati dengan orang-orang Batak untuk mulai memberitakan Injil, ternyata ada salah paham, terjadi konflik saudaraku ya. Nah pada waktu itu Raja Batak menangkap Nommensen dan mau dipersembahkan di hadapan ribuan orang, tokoh-tokoh orang Batak pada waktu itu. Ingat saudaraku, pada waktu itu mereka belum pernah dengar Injil, ini baru pertama kali. Jadi saudaraku, Nommensen mau dipersembahkan untuk dikorbankan kepada dewa atau setan atau apa saudaraku. Jadi dia mau dibakar ceritanya gitu saudaraku. Tapi Nommensen dia berdoa sama Tuhan. Dia sudah lama berdoa sebenarnya. Mamanya juga berdoa dari Jerman sana. Banyak orang berdoa. Ingat saudaraku, benih doa tidak sia-sia. Dia berdoa dan dia minta Tuhan lakukanlah mujizat pada hari ini. Apa yang terjadi saudaraku? Terjadilah hujan begitu deras, angin topan beliung yang datang menyerang mereka sehingga pertemuan pesta atau acara itu yang dihadiri oleh ribuan orang di mana mereka akan mempersembahkan Nommensen untuk dibunuh dan dibakar, itu jadi bubar saudaraku. Karena angin begitu kencang dan hujan begitu kencang. Jadi mereka berpikir gini saudaraku, ini Nommensen ada dewanya. Ini Nommensen ini sakti nih, bukan main-main ini. Jadi saudaraku dengan cara itu, mereka mulai mau mendengarkan Injil daripada Nommensen. Disitulah saudaraku, kepala sukunya jadi bertobat. Disitulah saudaraku banyak orang dibaptis. Dan itulah awalnya Injil disampaikan ke tanah Batak saudaraku. Kemudian 1865, setelah dia menikah saudaraku ya, dia sempat pulang ke Eropa liburan dan dia menikah. Istrinya namanya Caroline. Setelah mereka datang kembali ke tanah Batak, Caroline melahirkan. Anak pertamanya meninggal. Saudara bayangkan, renungkan sebentar. Dia pelayan Tuhan, sudah berkorban dari Jerman tempat yang modern, yang baik, datang ke tanah Batak, tempat terkucil. Dia sudah sungguh-sungguh berkorban segalanya. Tetapi anak pertamanya diambil oleh Tuhan. Saudara, saya kagum dengan hamba Tuhan ini. Dia bisa berkata, Tuhan aku sudah menabur semuanya. Kenapa kau ambil nyawa anakku? Tapi saudaraku, Tuhan menguatkan dia. Akhirnya dia terus menabur saudaraku. Tahun 1872 gereja pertama dibangun. Nah saudaraku, ada peristiwa menyedihkan berikutnya, itu anak keduanya laki-laki meninggal dunia. Saudara lihat, ini yang saya katakan tadi, menabur. 1876 dia dengan teman-temannya yang datang dari Jerman membantu untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Batak. Itu tahun 1876 saudaraku. Dengan demikian Alkitab menjadi bisa tersebar kemana-mana. Dan pada waktu itu saudaraku, ada 7.000 orang Batak dibaptis. Luar biasa, puji Tuhan. Saudara tidak berhenti sampai situ. Dia terus 1877, Raja Sisingamaraja yang ke-12 itu mengancam kegiatan misionaris pada waktu itu saudaraku. Tapi Tuhan melindungi mereka sehingga mereka tidak sampai musnah saudaraku. Lihat tantangannya saudaraku, lihat prosesnya. 1881 akhirnya dia diangkat menjadi Eporus. Orang Batak memanggilnya Opuni HKBP, saudaraku ya. Kemudian 1887 dia dipertemukan dengan istrinya, ya setelah istrinya yang pertama meninggal. Oh maaf, ini istrinya meninggal saudaraku ya, yang namanya Caroline tadi meninggal. Dan 1890 dia mulai misi sendiri di Toba. Saudara bayangkan, betapa banyak pengorbanannya, betapa banyak yang sudah dia tabur saudaraku ya. Tapi dia tidak patah semangat. Dia tidak kecewa sama Tuhan, dia tidak kecewa sama hidupnya. Kemudian saudaraku, anaknya dibunuh. Tahun 1900, Zending Batak dan Zending Medan dimulai saudaraku. 1909, setelah dia menikah kembali, istrinya yang kedua meninggal dunia. Saudara, perjalanannya begitu berat. Perjalanannya tidak enak saudaraku. 1909 anaknya tertembak perang di perang Perancis saudaraku. Waktu itu anak-anaknya sebagian di Jerman dan dia tidak bisa melihat pemakaman anaknya. Saudara, ini satu hal yang begitu berat dalam kehidupan Nommensen. Tapi puji Tuhan saudaraku, dia mengerti prinsip menabur. Dia mengerti bahwa Allah mengasihi orang-orang Batak. Dia mengerti bahwa Injil harus disampaikan. Dia percaya bahwa benih firman yang dia tabur
tidak akan sia-sia. Benih kebaikan yang dia tabur tidak akan sia-sia. Doa-doa yang dinaikkan tidak sia-sia. Dia terus, saudaraku, dia terus setia sampai akhir hidupnya. Usia ke-19, ke-84, yaitu tahun 1918. Nommensen meninggal di Sigupar, saudaraku, dekat Tarutung. Saudara, itulah riwayat seorang pahlawan iman yang diutus Tuhan dari Jerman menuju ke Tanah Batak. Saudaraku, pada saat itu ratu juga dari Eropa datang memberikan penghargaan yang luar biasa, saudaraku. Dah kita melihat di sini, saudaraku, bagaimana firman Tuhan digenapi dalam kehidupan Nommensen. Kalau kita mau menabur dengan tekun, menabur dengan air mata, menabur dengan sungguh-sungguh, menabur dengan pengorbanan, maka suatu saat kita pasti menuai, akan bersorak-sorai. Menuai hasilnya, saudaraku. Saudara, kita tahu ceritanya. Saat ini HKBP sudah kurang lebih 150 tahun lebih, saudaraku. Dan kita lihat apa yang dituai oleh orang-orang Batak saat ini sebagai benih yang ditabur oleh Nommensen dan hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang ikut di dalam pelayanan di HKBP. Saat ini jemaat HKBP di seluruh Indonesia ada 6,5 juta 6,5 juta orang, saudaraku. Yaitu di Indonesia dan di luar negeri juga ada. Di Eropa, di Amerika. Dan terdiri dari 31 distrik. Di seluruh Indonesia. Sudah melahirkan ribuan pendeta, saudaraku. Ribuan hamba Tuhan. Dan juga ribuan gereja. Kalau saudara yang belum pernah ke Sumatera Utara, nanti saudara lihat. Apalagi ke Danau Toba, itu gedung-gedung gereja itu indah sekali, saudaraku ya. Seperti di Eropa, itulah typical atau ciri khasnya gereja-gereja HKBP. Indah sekali. Gedungnya seperti yang saudara lihat, ini gereja HKBP yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Termasuk gereja HKBP yang paling tua di sana. Nah, saudaraku, firman Tuhan digenapi. Mazmur 126 ayat 6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai penutup, saya mau mengajak kita untuk merenungkan secara pribadi. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana IFJF Manado menabur firman setiap hari, di setiap kondisi apapun, menabur doa dan air mata, menabur benih kebaikan, menabur untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Sekarang pertanyaan saudaraku untuk pribadi. Mari kita renungkan. Yang pertama, apakah minggu yang lalu saya masih menabur? Saudara bisa renungkan diri saudara sendiri. Kalau di IFJF Manado mungkin ada 400 orang dalam ibadah atau 500 orang. Kalau setiap orang bisa merenungkan hal ini dan menerapkannya, kita akan melihat sesuatu terobosan yang luar biasa terjadi, saudara. Tanya pada diri kita, apakah kita sebagai anak Tuhan sudah menabur enggak? Sudah menabur enggak? Menabur kebaikan, menabur doa, menabur firman minggu lalu. Nah, yang kedua, mari kita merencanakan. Artinya meniatkan, saudaraku, membuat planning untuk minggu depan, menabur sesuatu kepada orang, menabur firman. Mungkin kepada keluarga saudara atau teman atau jemaat atau siapapun. Menabur. Bisa melalui WA atau telepon. Yang kedua, mendoakan minimum 1 orang minggu depan. Mulai sekarang, coba catat, saudaraku, siapa yang mau saudara doakan. Ya, saya merasa dan mengerti bahwa kita punya doa pribadi. Ya, saudara bilang, ya pastor, saya punya banyak pergumulan. Betul, saudaraku, saya mengerti dalam situasi pandemik ini semua kita punya masalah. Ya, masalah utang, masalah penyakit, masalah rumah tangga, semua kita punya masalah. Tapi kita belajar, saudaraku ya, jangan kita hanya mikirkan diri kita, tapi ketika kita mulai memikirkan orang lain, mendoakan orang lain, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Saya melihat, saudaraku, ketika saya melangkah untuk menolong orang lain, memperhatikan orang lain, menabur kepada orang lain, justru Tuhan menyelesaikan masalah saya, saudaraku. Itu rahasianya, saudaraku. Katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius pasal 5 ayat 7.
Dalam Kisah Rasul dikatakan terlebih berkat orang yang memberi daripada menerima. Tanyakan saudaraku, siapa yang saudara rencanakan untuk saudara tabur kebaikan minimum untuk satu orang? Saya percaya saudaraku, ketika kita nanti menerapkan ini minggu ini, kita terapkan minggu depan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sebab firman Allah tadi berkata, barang siapa yang menabur dengan air mata, dengan mencucurkan air mata, dengan berjalan maju sambil terseok-seok, sambil menangis, mereka pasti akan bersorak-sorai, meraup, mengambil hasil tuaiannya yang besar. Saudaraku, apakah saudara rindu supaya FJF Manado mengalami tuaian yang besar selesai dengan pandemik ini? Kuncinya Pak saudaraku, jangan berhenti menabur. Teruskan menabur. Jangan letih menabur. Jangan capek menabur saudaraku. Karena firman Tuhan tadi bilang, apabila kamu tidak menjadi letih, kamu akan menuai hasilnya. Saudara, kadang-kadang mungkin ketika kita menabur, mungkin bukan kita yang menuai. Barangkali mungkin anak atau cucu kita. Tapi prinsipnya saudaraku, tetaplah menabur. Ada amin saudaraku? Tetaplah menabur. Jangan berhenti menabur. Jangan berhenti menabur firman. Jangan berhenti menabur doa dan air mata. Jangan berhenti menabur kebaikan. Karena Tuhan melihat ketekunan Anda dan saya. Dan kita pasti akan menuai hasilnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami boleh sama-sama renungkan hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami mentaati firman Allah, dan ketika kami mau menabur ya Tuhan, apa yang kami punya, kami mau tabur untuk memberkati orang lain, menguatkan orang lain, menolong orang lain, mendoakan orang lain, bahkan memberkati orang lain dengan apa yang ada pada kami Tuhan. Firman berkata Tuhan akan memberkatinya dengan tuaian. Kami akan menuai hasilnya. Kami akan menuai berkatnya Tuhan. Dan orang-orang juga diberkati melalui pelayanan kami, melalui kehidupan kami. Bapa di surga, materaikanlah firman-Mu ya Tuhan, supaya ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kami, khususnya jemaat AFJF Manado. Biarlah Tuhan Kau pakai jemaat AFJF Manado membawa dampak yang luar biasa buat kota Manado dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Gembala Pastor Abraham dan Pastor Marta Yuwono. Tuhan urapi mereka, pakai mereka dengan lebih lagi Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, lindungi mereka Tuhan bersama dengan anaknya. Dan semua jemaat Tuhan dipagari dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga boleh mengalami tuaian yang besar. Bahkan semasa pandemi ini juga kami terus menabur. Dan kami percaya Tuhan akan genapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sekali lagi buat Pastor Abraham dan Pastor Marta beserta dengan seluruh jemaat AFJF Manado. Saya sangat bersuka cita. Salam dari kami keluarga dan jemaat AFJF Duri untuk Bapak Ibu sekalian. Mari kita terus bertumbuh, mari kita terus menabur. Pasti kita akan menuai. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik saudara, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya mempersilahkan para bapak-bapak ya sebagai imam, sebagai raja untuk boleh membagikan roti dan air anggur kepada seluruh anggota keluarga saudara. Silakan. Dan mari sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
hosti yang menjadi lambang tubuh Kristus dengan tangan kanan ke atas. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa bilur-bilur-Mu memberi kesembuhan. Kuasa bilur-Mu sungguh luar biasa yang memproteksi kami dari COVID-19 ya Bapak, dari setiap kelemahan tubuh, dari sakit penyakit, bahkan memberi kesembuhan kepada kami ya Bapak, sehingga yang sakit menjadi sembuh oleh bilur-bilur-Mu ya Bapak. Dan kami percaya kami akan makan tubuh-Mu ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kanan ke atas. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, memberikan kepada murid-muridnya, katanya, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darah perjanjian yang tertumpah bagi banyak orang sebagai jalan pengampunan dosa. Dan kami percaya Tuhan, kami semua dosa-dosa kami sudah diampuni di dalam karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu, sehingga kami boleh hidup di dalam kebebasan yang datang daripada Engkau ya Bapa, sehingga kami tidak akan tertunduk lesu Tuhan, tapi kami senantiasa mengangkat wajah kami memandang kepada Engkau, karena pengampunan datangnya daripada-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang sudah berlaku atas hidup kami. Mari kita akan minum darah Kristus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bebaskan roh kita. Kita mau menyembah. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih buat karya-Mu di Kalvari. Terima kasih buat bilur-bilur-Mu yang memberi kesembuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir jamah setiap kami. Touch Holy Spirit. Oh Tuhan, jamah kami. Segarkan kami. Segarkan kami dengan roh. Segarkan kami di dalam hadirat-Mu. Segarkan roh kami. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk perjamuan kudus. Kami percaya perjamuan kudus memberi kekuatan yang baru. Saat kami masuk di bulan yang baru, maka ada kekuatan baru yang Tuhan berikan melalui perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk setiap keluarga kami. Terima kasih untuk anak-anak kami. Terima kasih untuk setiap usaha pekerjaan kami, sehingga kami harus melewati jalan yang harus kami tempuh. Kami harus menghadapi situasi, kondisi yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tongkat dan gada Tuhan menyertai kita semua. Terima kasih Bapak. Apabila Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah-Mu yang telah disampaikan pada hari ini, Engkau memeliharanya, Engkau menyimpan, dan Engkau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka berkat ini akan turun ke atasmu.
pada kesempatan ini Tuhan, kami juga bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus kami mendoakan untuk Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo. Tuhan memberikan hikmat secara khusus di dalam persiapan bangsa dan negara kami masuk di dalam tatanan normal baru. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada beliau. Tuhan memberkati TNI, Polri yang menjaga keamanan. Tuhan memberkati para dokter, tenaga medis ya Bapak, petugas ambulans. Tuhan, kami memberkati mereka. Bahkan Tuhan memproteksi kami dari setiap sakit penyakit. Kami pada kesempatan ini bersuka cita dengan jemaat-jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan boleh memberkati mereka sehingga hidup mereka terus bertumbuh ke arah Kristus, dan hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, Kau juga memberkati untuk saudara-saudara kami yang sakit dengan berkat-berkat kesembuhan, berkat-berkat pemulihan. Tuhan menyatakan kepada mereka yang sakit, Tuhan menjamah, dan Tuhan memberi pada kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapak. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan tidak pernah akan turun. Tuhan akan memberkati engkau. Setiap apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan engkau akan menjadi teladan. Engkau akan menjadi panutan. Engkau akan menjadi banyak berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan memberkati engkau dengan kesehatan. Tuhan memberkati engkau dengan kebahagiaan. Tuhan memberkati engkau dengan karunia-karunia roh, sehingga engkau bisa melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Demikian juga keluar masukmu akan dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung beribadah bersama kami di IFGF Manado Church Online Service. Kami percaya Anda sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang baru saja Anda dengarkan. Bagi Anda yang rindu didoakan, segera hubungi kami di nomor handphone 081943667807. Tim kami selalu siap mendoakan dan melayani Anda. Bagi Anda yang akan membawa persembahan dan perpuluhan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui Gereja IFGF Manado, Anda dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Selain itu, Anda dapat memberikannya melalui akun GoPay, OVO, Dana, atau link aja dengan melakukan scan QR Code berikut ini. Atau Anda dapat menitipkannya melalui iCare Leader Anda. Kegiatan gereja sepekan tetap berjalan secara online menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Hari Senin, TYC. Hari Selasa, Prayer Night. Hari Rabu IFGF Men, dan hari Kamis IFGF Women. Hari Jumat harinya iCare. Hari Sabtu IFGF Praise pukul 5 sore, dan hari Minggu IFGF Kids pukul 10.30. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Minggu depan kita masih akan beribadah secara online melalui YouTube IFGF Manado.
subscribe sekarang juga agar Anda mendapatkan notifikasi sesaat sebelum ibadah berlangsung. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you.